Pandemi virus SARS-CoV-2 atau yang biasa dikenal dengan COVID-19 hingga saat ini terus menyebar dan sudah menginfeksi lebih dari 194 juta orang sejak pertama kali virus ini ditemukan pada bulan Desember 2019 lalu. Seiring berjalannya waktu, hingga saat ini virus corona terus bermutasi sehingga menimbulkan berbagai macam varian baru dari virus corona. Bahkan, per tanggal 24 Juli 2021, Indonesia menempati posisi pertama kasus COVID-19 tertinggi di dunia perharinya. Karakteristik virus yang sangat mudah menginfeksi manusia menyebabkan perlunya tindakan dari masyarakat untuk bisa memproteksi dirinya sendiri, seperti salah satunya dengan patuh terhadap protokol kesehatan, terutama dengan disiplin dalam penggunaan masker. Dalam kondisi sekarang ini, masker medis diproduksi secara besar-besaran untuk bisa memenuhi permintaan masyarakat. Kemudian penggunaan masker medis dalam masa pandemi ini ternyata menimbulkan dampak lainnya, salah satunya adalah meningkatnya jumlah limbah masker. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Frontiers of Environmental Science and Engineering, terdapat penggunaan 2,8 juta masker sekali pakai per menitnya. Dalam penggunaannya, berdasarkan penelitian masker medis sekali pakai menunjukkan penurunan efikasi setelah 4 jam pemakaian. Sehingga, para ahli kesehatan menyarankan untuk mengganti masker apabila penggunaannya melewati jangka waktu tersebut. Untuk dapat mengembalikan kualitas dan memperpanjang umur dari masker tersebut, diperlukan suatu metode sterilisasi pada masker. Berangkat dari terus bertambahnya kasus dan munculnya varian baru dari COVID-19, serta maraknya penggunaan masker medis yang kemudian dapat berdampak pada lingkungan, kami dari tim PKMKC Universitas Udayana yang beranggotakan Nara, Alim, Dandi, Ceto, dan Manik, di bawah bimbingan Bapak Dr. Wayanata Septiadi STMT, mengajukan box sterilisasi masker portable berbasis heat pipe dan termoelektrik sebagai salah satu upaya dalam menekan angka persebaran virus COVID-19. Tujuan pengembangan box sterilisasi masker portable berbasis heat pipe dan termoelektrik yaitu menciptakan suatu alat sterilisasi masker yang simpel, mudah dibawa, dan tidak memerlukan konsumsi daya listrik yang besar. Metode sterilisasi yang digunakan pada alat ini yaitu metode sterilisasi pemanasan kering dengan heat pipe dan termoelektrik. Metode pemanasan kering atau yang biasa disebut dengan dry heat dinilai mampu mematikan virus dalam rentang suhu tertentu. Suhu 56 derajat Celcius merupakan suhu yang direkomendasikan oleh National Health and Health Commissions of the People Republik China. Kemudian, penelitian oleh Yi Xiang di tahun 2020 menunjukkan metode sterilisasi dry heat efektif untuk membunuh 7 jenis bakteri dan virus H1N1 dalam suhu 70 derajat Celcius. Sehingga temperatur 70 derajat Celcius dipilih sebagai acuan dalam metode sterilisasi kering pada alat ini. Cara kerja alat yang sederhana menjadikan kelebihan dari alat ini. Dalam pengaplikasiannya, pengguna cukup meletakkan masker ke dalam box sterilisasi dan menunggu dalam rentang waktu yang ditentukan. Setelah proses sterilisasi selesai, masker dapat digunakan kembali. Alat sterilisasi yang membawa konsep portable ini didesain dengan dimensi 25 cm x 16 cm. Pemilihan dimensi alat juga diperhatikan agar alat mudah dibawa dan dipindahkan. Alat ini memiliki kapasitas 2 masker medis dengan tegangan input sebesar 12 volt. Alat sterilisasi ini terdiri dari beberapa part, yakni part termoelektrik. Termoelektrik dapat digunakan sebagai pemanas dan pendingin pada bagiannya. Pada alat ini, digunakan 2 termoelektrik sebagai pemanas dalam sterilisasi masker. Part heatsink. Heatsink diletakkan pada bagian pendingin termoelektrik, di mana suhu dingin ini akan didistribusikan ke lingkungan melalui heatsink. Part heat pipe. Heat pipe dengan tebal 0,5 mm digunakan sebagai media pengantar panas yang dihasilkan oleh termoelektrik dan didistribusikan ke dalam alat sebagai pensteril masker. Part tembaga. Pemilihan plat tembaga dengan tebal 1 mm sebagai pengantar panas pada alat sterilisasi ini, selain karena konduktivitas termalnya yang tinggi, berdasarkan penelitian, tembaga juga mampu membunuh organisme patogenik seperti coronavirus saat virus menempel pada lapisan tembaga, melalui pelepasan ion-ion tembaga yang mengakibatkan kerusakan pada dinding sel dan degradasi DNA atau RNA.
Part poliuretan. Kemampuannya dalam menahan panas dengan nilai konduktivitas termal yang rendah, sehingga box akan aman dan terhindar dari distribusi panas yang berlebih ke lingkungan. Part microcontroller Arduino untuk mengatur suhu, part sensor temperatur untuk mendeteksi suhu. Berikut rangkaian microcontroller Arduino. Sistem kontrol temperatur dan timer berbasis IoT didesain dengan menggunakan software FreeZing, di mana menggunakan Arduino Nano yang diprogram sesuai bagan alur sistem menggunakan software Arduino IDE. Program pada Arduino Nano dihubungkan secara serial parsing dengan modul ESP32. Modul ESP32 selanjutnya dihubungkan dengan Wi-Fi untuk mengirim data temperatur dan timer ke Android menggunakan Blink App agar dapat dimonitoring secara real time. Alat sterilisasi ini memiliki keunggulan hemat energi, praktis, dan ringan karena secara keseluruhan memanfaatkan energi panas termoelektrik dan transfer kalor dari heat pipe yang bersifat pasif dan sangat kompak. Dengan demikian, operasi, penyimpanan, serta perawatan alat menjadi simpel, murah, dan praktis. Desain box sterilisasi ini juga dirancang agar memiliki mobilitas yang tinggi sehingga bisa dibawa kemana saja dan dipindahkan dengan mudah. Dengan adanya alat ini, diharapkan dapat membantu menangani persebaran COVID-19 dengan mengoptimalkan salah satu protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, di mana kualitas masker yang digunakan menjadi lebih baik setelah melalui proses sterilisasi ini, sehingga potensi persebaran virus akibat penurunan kualitas masker dalam mencegah masuknya virus ke bagian tubuh dapat terhindari. Dengan adanya alat ini, juga diharapkan dapat mengurangi jumlah limbah medis, khususnya limbah masker yang memiliki dampak yang tidak baik pada lingkungan, di mana dewasa ini pencemaran lingkungan akibat limbah didominasi oleh limbah masker medis. Sehingga, dengan penerapan dan pengaplikasian alat ini nantinya, dapat membantu Indonesia dalam upaya melawan persebaran virus COVID-19.